Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi penduduk surga? Ya, tentunya kita semua menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi penduduk surga. Karena surga adalah negeri kemuliaan yang abadi. Negeri yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna. Dan berbagai kenikmatan telah Allah persiapkan di surganya. Masya Allah, indah bukan? Bahkan luasnya surga adalah seluas langit dan bumi. Maka kerugian yang sangat besar adalah ketika kita mengetahui bahwa luas surga tersebut seluas langit dan bumi, namun tidak ada tempat untuk kita di surga tersebut. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, masuk surga dan selamat dari neraka adalah keberuntungan yang sangat besar dan kesuksesan yang hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita bahwa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga adalah keberuntungan yang hakiki. Dalam artian keberhasilan atau kesuksesan yang sebenarnya adalah menjadi penduduk surga Allah. Dan keselamatan yang hakiki adalah selamat dari neraka. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mampukah kita meraih kesuksesan yang terbesar tersebut? Mampukah kita meraih keberhasilan yang hakiki tersebut? Mampukah kita menjadi penduduk surga dan diselamatkan oleh Allah dari nerakanya? Saudaraku, azanillahu wa ayyakum, pintu surga selalu terbuka bagi orang-orang yang ingin menempuhnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut?" Beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang enggan masuk surga. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bis syahwat." Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita, dan adapun neraka diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa kita. Jadi benteng menuju surga tersebut adalah semua yang dibenci oleh jiwa kita. Dan tabir surga tersebut dibuka dengan amalan-amalan yang berat dan dibenci oleh jiwa kita. Dan di antara amalan-amalan
yang berat bagi jiwa seorang, seperti sholat misalnya. Terkadang ada di antara kita yang merasa berat untuk melaksanakan sholat. Bahkan ada yang merasa terpaksa. Terkadang muadzin di masjid sudah memanggil, tapi masih banyak di antara kita yang tidak mempedulikan. Sholat subuh misalnya, ketika muadzin memanggil as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, namun kita malah tarik selimut, lanjut tidur. Begitu juga salat zuhur, ketika muadzin memanggil hayya 'alas shalah, namun kita malah asik dengan laptop kita, asik dengan dagangan kita. Kita tidak mempedulikan panggilan Allah. Karena apa? Karena dunia, dan dunia. Dan yang lebih lagi, ada yang gak mau atau malas datang ke masjid untuk sholat berjamaah bagi laki-laki. Bahkan rumahnya di samping masjid, ketika imam membaca Al-Quran atau membaca surat untuk sholat, kedengaran sampai kamarnya, tapi jarang datang ke masjid. Ketahuilah wahai saudara-saudariku, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang digerakkan untuk sholat itu bukan hanya kaki dan tangan kita, melainkan yang digerakkan untuk sholat tersebut adalah hati dan jiwa kita. Memang tidak mudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus melakukan apa-apa yang berat bagi jiwa kita, dan kita harus meninggalkan sebagian perkara-perkara yang kita senangi. Jadi jalan menuju surga itu berat. Kita akan diuji dengan larangan-larangan Allah. Kita akan diuji dengan takdir Allah. Jika ingin menjadi penduduk surga, maka ketahuilah jalan menuju surga tersebut. Mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selalu diberikan kemudahan untuk beramal menuju jalan ke surganya. Dan ketahuilah wahai saudara, saudariku, yang mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini hanya fasilitas untuk menuju akhirat.